Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview pemakaian sekitar 2 minggu Android Head Unit Innova V2015 Orca ADR 9988 Pro Plus. Jadi yang bisa dilihat seperti ini adalah tampilan yang sudah saya sesuaikan dengan kesukaan saya. Nah, di sini ada kilometer per jam, ini adalah meter kecepatan saat kita jalan, dan disitu juga bisa berfungsi dengan baik. Dia mengikuti GPS yang kita pasang. Sebelahnya ada jam, tanggal, hari, dan di sini adalah MP3. Di sini adalah radio. Sedangkan di sini kita lihat ini adalah pengaturan apa saja. Nah, di sini ada macam-macam pengaturan seperti itu. Kemudian kembali, di sini ada navigasi. Kita klik berapa lama ini, sekitar 4 detik. Cukup cepat karena dia dibekali oleh RAM 4 GB dan ROM 64, jadi cukup cepat ini. Kita mau cari kemanapun juga bisa. Oke, kita kembali lagi, kemudian kita klik YouTube. 4, 5, 6, 7, cukup cepat, 7 detik. Oke, kita coba dulu. Misalkan kita klik satu lagu, kita cek suaranya di sini. Kita lihat juga gambarnya, seberapa bagus gambar di sini. Oke, ini lihat. Gambarnya bagus. Kita back, coba kita gambar yang lain. Misalkan kita juga bisa menggunakan voice command loh di sini. Kita klik, silang dulu. Oke, kita klik voice command yang ini. Video 4K. Kita cek mana gambar yang paling bagus. Coba ini ya, kita besarkan. Apakah gambarnya benar-benar bagus? Gambarnya sangat jernih. Bisa terlihat ya, gambarnya sangat-sangat jernih. Dan kita pun kalau mau pindah-pindah cukup cepat. Jadi steering ini juga berfungsi dengan baik. Kita klik naik, misalkan ini. Nah, dia juga bisa naik. Ya, volume naik turun terlihat. Ya kan, naik turun volume. Oke, lihat. Begitu ya. Kalau mau kita kembali, bisa kembali ke mode. Oke, jadi steeringnya pun juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu lanjut lagi, kita ke aplikasi video. Berapa lama kita bisa masuk ke aplikasi video ini? Cukup cepat ya. Nah, ini kita menunggu dengan koneksi internetnya sudah terhubung. Sekarang kita menunggu di aplikasi videonya bagaimana tampilannya. Misalkan kita klik ini, yang keluar gambarnya pun juga sama, bagus gambarnya. Karena kalau tidak salah ini sudah, misalkan apa ini yang misalkan kita cek live, terus misalkan kita cek SCTV misalkan, gimana gambarnya nanti kita bisa lihat.
cukup bagus ya. Kita pelankan, terlalu kencang suaranya. Cukup jelas lah ini. Oke. Nih, jadi enak. Ketika kita nyetir, kita juga bisa sambil lihat TV. Oke, cukup ya, kita back. Kita clear dulu. Jadi di atas ini bisa kalian usap ke bawah seperti HP Android pada umumnya. Oke, kita clear aplikasi supaya tidak berat. Selanjutnya coba kita klik Netflix. Tapi diingat ya, harus ada koneksi internet melalui WiFi. Netflix juga berapa lama kita lihat. Oke, kita no thanks. Oke, coba kita lihat ini gambarnya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup bagus juga dan tergolong bagus, jernih gambarnya. Ya, ini Netflix. Oke, saya back Netflix. Lalu kita masuk ke menu. Nah, di sini ada banyak pengaturan di sini. Yang akan saya perlihatkan adalah untuk yang selanjutnya Disney Hotstar. Cukup cepat juga untuk masuk ke Disney Hotstar. Kita lihat gambarnya seperti apa untuk Disney Hotstar-nya. Oke, masuk juga sama ya. Oke, ini Disney Hotstar. Jadi semua aplikasi Android bisa kita masukkan di sini. Oke. Nah, yang paling penting ini kita lihat bagaimana hasil kameranya. Nih, H2. Oke, ini proses recording. Nah, kita lihat itu. Ya. Ini kondisi hujan. Cukup jelas juga ya, hujan. Kamera belakangnya kita lihat. Nah, perhatikan ini. Ini kamera belakangnya terbalik. Jadi ini harusnya sebelah kanan saya, yang ini harusnya sebelah kiri saya. Nah, bagaimana caranya merubah settingan itu? Kita bisa kembali back ya ke menu. Lalu kita klik di car setting. Nah, di car setting ini di pengaturan umum kita klik, terus cermin membalikan. Ya, ini sudah saya setting ke bahasa Indonesia ya. Ini di on kan. Nah, ketika ini di on kan, kita kembali lagi ke menu ya. Saya ulangi, umum, cermin membalikan, di on kan. Kita kembali lagi ke menu, lalu kembali lagi ke DVR-nya tadi. Nah, kita lihat nih. Sudah sama sebelah kiri ya, sebelah kiri saya itu sebelah kiri. Sedangkan sebelah kanan ini jalan, sebelah kanan saya sudah benar. Jadi begitu cara settingnya. Nah, bagaimana hasil rekamannya untuk DVR ini? Kita bisa cek, kita harus stop dulu. Ketika kita mau melihat hasil rekaman, kita harus stop recordingnya. Kita stop dulu. Oke, ini sudah ya berarti ya. Jadi prosesnya ini sudah. Kalau warna merahnya bulat lebar berarti ini sudah tidak record. Makanya kita bisa masuk ke pada menu. Oke, setelah kita masuk, coba kita lihat kamera depan siang hari. Coba yang kondisi tadi di jalan kita lihat. Nah, nih, ini kamera depannya seperti ini. Tergolong jernih untuk kamera mobil ini. Kamera depan, meskipun dia dipasang di dalam mobil ya, bukan di luar. Jernih.
Sekarang kita cek kamera belakang yang rear ya. Kita cek kamera belakang, coba. Ini kamera belakang. Sama, jernih kamera belakang. Oke, kamera belakang ini. Gitu. Dan sekarang kondisi di malam hari, kita cek kondisi malam hari. Nah, ini kondisi malam hari seperti ini. Ya, cukup jernih juga terlihat. Sekarang kamera depan, kondisi malam hari. Malam hari kamera depan, tanggal kita cari nih, depan tuh, malam hari. Cukup jelas ya. Oke, itu kamera sudah. Kita kembali lagi. Oh iya, untuk kamera di sini juga bisa di setel bermacam-macam ya. Setiap berapa menit kita rekam di sini, waktu perekaman, penyimpanannya di mana dan lain-lain bisa dicek sendiri. Ini untuk kepekaan penjaga parkir. Jadi kalau misalkan mobil berhenti tiba-tiba ada benturan, maka dia otomatis merekam. Ya. Itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan gitu. Ini untuk posisi kameranya dan lain-lain. Terus ini setelah mengembalikan, menampilkan waktu melihat depan. Jadi setelah kita posisi atret atau reverse, kan kamera belakang terlihat tuh. Lah ketika kita matikan reverse, dia otomatis kamera depan akan ditampilkan di layar. Itu bisa kita setel berapa detik. Ini saya setel 5 detik. Contohnya seperti ini misalkan ya. Kembali ke menu misalkan, lalu saya posisikan di sini di reverse. Oke, terus saya di seperti ini 5 detik dia menampilkan. Itu juga bisa di setel gitu. Itu untuk kamera. Lalu untuk yang lain lagi, saya kira hal-hal itu yang paling menonjol di sini. Ini Spotify pun juga bisa. Play Store kita bisa menginstal berbagai macam, dan saran saya kalian harus install speed test, karena kadang kekurangannya di sini adalah itu ketika kita connect wifi itu kadang internet dari kita belum masuk. Kalau terjadi seperti itu, saran saya matikan wifi, kita connectkan wifi lagi, terus kita cek speed test, jadi kita tahu bahwa itu ada internetnya apa tidak gitu. Jadi saya selalu cek speed test kalau mau menggunakan internet di sini. Nah, ini berarti connect, kita cek. Nah, kalau sudah ada internet seperti ini, berarti kan sudah dipastikan internetnya sudah masuk di Android kita, jadi tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, lalu back. Terus ini juga voice command bawaannya dari Android Orca juga bagus. Misalkan saya bilang matikan layar, dia langsung mati. Terus kalau menghidupkan, kita tinggal bilang buka layar. Seperti itu. Jadi ketika kita jalan malam hari, kok Androidnya cukup menghalangi mata cahayanya, kita tinggal bilang seperti itu. Dan masih banyak voice command yang bisa diucapkan di sini. Begitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk video ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam virus, sehat selalu, dan jangan lupa doa untuk kedua orang tua kita dan doa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.